Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Udah lama nggak lihat muka aku Pak ya. Akhirnya kelihat lagi, rambut udah mulai panjang. Saya buat video ini Pak untuk menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber saya. Kayaknya ini orangnya masih muda ya, kelas 3 SMK. Nah, Dek, abang buatkan video khusus untuk kau ya. Dia bertanya kayak gini, Bang, aku mau buka usaha peternakan, enaknya kuliah dulu apa langsung beternak? Gitu jawabnya. Nah, ini panjang pembahasannya ini. Rokok dulu Pak. Jadi intinya kuliah dulu atau langsung usaha. Korek kau dong. Saran saya kepada yang bertanya, sebaiknya kuliah dulu ya. Perdalam ilmu peternakan Anda dan mulai lakukan usaha. Kenapa jawaban saya seperti itu? Ketika Anda kuliah, Pak, ya, ketika Anda kuliah, pola pikir yang ada pada mindset Anda itu berbeda dari orang yang tidak kuliah. Itu fakta, Pak. Tapi yang benar-benar kuliah, bukan sekedar yang hanya kuliah-kuliah saja. Kalau saya ini Pak dulu dibilang kuliah-kuliah saja enggak, dibilang kuliah serius juga enggak. Jadi tengah-tengah karena saya banyak mainnya. Ada orang bilang kayak gini, oh bisa kok Bang kuliah sukses tanpa kuliah. Contohnya Khairil Tanjung ya. Dengan hebat dia mengatakan, contohnya Khairil Tanjung, Bill Gates, dan sebagainya, sukses tanpa kuliah. Ini orang mungkin kebanyakan makan batu bata ya Pak ya, nggak sadar diri. Ya. Ibaratnya nggak sadar diri gini, kalau yang ngomong seperti itu orangnya sukses, saya percaya. Tapi ini yang ngomong Pak, rokok masih minta orang tua, ya. Pulang malam terus, kerja begajulan, bilang kayak gitu. Untung bukan keponaanku. Kalau keponaanku udah lama aku masukkan ke dalam selokan itu Pak. Jadi gini Bang, Pak, Khairil Tanjung itu Pak, walaupun nggak kuliah, otaknya lain. Ya, jadi orang-orang kayak gitu hanya ada mungkin 1:1000. Dan kalau kau tanya pun sama Pak Khairil Tanjung itu, kau tanya anaknya kuliah enggak? Kuliah anaknya Pak. Bill Gates pun anaknya kuliah. Jadi jangan menyepelekan kuliah. Atau Anda mungkin mencari pembelaan untuk sukses bisa kok tanpa kuliah. Jangan seperti itu. Tapi salah juga kalau kuliah Anda ditujukan untuk mencari pekerjaan. Logikanya kayak gini. Lapangan pekerjaan yang bertumbuh di Indonesia ini hanya beberapa ribu per tahun Pak ya, yang membutuhkan sarjana hanya beberapa ribu. Sedangkan lulusan fresh graduate ya, sarjana itu ratusan ribu orang Pak setiap tahun. Jadi pekerjaan ini nggak bisa menampung tenaga kerja yang dicetak dari suatu universitas. Jadi gitu. Jadi kalau untuk yang sarjana-sarjana pola pikirnya sudah berkembang, ya buat badan usaha. Ya, buat usaha. Jangan mau kerjaan, mau melamar. Ya, saingan Anda banyak, Pak. Gitu. Nggak mungkin yang pintar bukan Anda sendiri. Ibaratnya gitu. Misalnya IPK dibutuhkan untuk tenaga desain grafis ini misalnya. Dengan IPK minimal 3,5. Iya, yang IPK 3,5 kan bukan cuma Anda gitu loh. Banyak, malah ada yang IPK 4 nggak keterima. Nah, seperti itu logikanya. Karena nggak keterima di kerja desain grafis, lulusan sarjana yang berkualitas akan membuat lapangan pekerjaan. Dibuatnya lah misalnya usaha suatu periklanan, banner segala macam, buat baju segala macam ya. Nah itu yang berkualitas. Tapi kalau lulusan yang tidak berkualitas hanya menunggu dan menunggu gitu loh Pak.
Nah, ini salah kaprah gitu. Kalau dibilang, bang, saya nggak ada modal sebagai macam, kita balik lagi Pak, yang seperti kata Bob Sadino, dengkulmu itu mau nggak ditawar 1 M sebelah? Nggak mau, ya udah berarti modalmu udah 2 M, kayak gitu loh. Kalau ada yang bilang, abang kau pun dimodalin sama orang tua, nah inilah udah jalan hidup Pak. Buktinya banyak juga teman saya yang nggak dimodalin orang tua, malah lebih sukses dari saya gitu loh. Dan dia kuliah, dia orang tidak mampu kuliah, dan setelah itu dia melihat saya usaha ayam, dia tertarik, dan sekarang dia lebih sukses dari saya. Nggak perlu saya sebutkan orangnya. Banyak juga teman saya yang berhasil membuat satu CV walaupun belum perusahaan, mereka semuanya kuliah. Sedangkan teman-teman saya yang tidak kuliah, ada juga yang sukses tapi lebih banyak yang jalan di tempat gitu loh. Nah, di sini saya berpendapat kuliah itu sangat penting bagi Anda. Contohnya beginilah Pak, ketika ada satu orang yang cuma tamatan SD ya, diberikan modal 1 juta, dan ada tamatan sarjana S1 diberikan 1 juta. Tentunya ide-ide yang lebih banyak pada sarjana ini karena pola pikirnya lebih berkembang gitu loh Pak. Jadi untuk adik yang bertanya tadi, sebaiknya Anda kuliah dulu, tapi tujuannya untuk mengembangkan diri. Mengembangkan diri, pola pikir, pergaulan, koneksi ya. Itu semuanya penting. Jangan hanya kejar ijazah. Saya aja udah lupa sekarang di mana saya naruh ijazah S1 saya itu. Sudah lupa Pak. Kalau bisa dijual ijazah S1 saya itu berapa lah? Kira-kira 50 juta ambil lah. Yaudah ya. Bukan maksud saya mau gimana-gimana Pak. Contohnya saya ini kuliah sosiologi Pak ya. Sosiologi. Sedangkan saya sekarang usahanya peternakan gitu kan. Walaupun orang bilang gak nyambung, tapi ada beberapa hal yang saya rasakan di ilmu perkuliahan saya itu berfungsi bagi kehidupan saya. Contoh salah satu mata pelajaran itu kayak teori sosiologi klasik yang gak nyambung Pak di peternakan ini. Tapi kan di kuliahan itu saya bergaul, saya ngobrol sama orang. Nah contohnya di ayam ini saya tahu itu karena saya kuliah juga. Saya lihat ada tetangga saya itu punya peternakan ayam tapi bukan ayam broiler. Dia punya ayam chopper dan berkembang gitu loh. Dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Saya sadar diri saya orang bodoh ya. Kuliah juga nggak pintar-pintar. Jadi saya pikir ternak ini kasih makan jual bisa dapat duit. Nah ternaklah saya sampai sekarang. Ya, jadi itu Pak. Berpikirlah kalau kuliah itu bukan untuk hanya mencari kerja, mengembangkan diri ya, mengembangkan diri. Kalau misalnya Anda itu S3 apa misalnya? Peternakan. Ya tentu kalau Anda buat peternakan nggak seperti peternakan saya ini, tentunya lebih modern. Atau Anda bisa ditarik orang luar, tolong kelola suatu peternakan kan, lebih modern. Karena kenapa? Anda ada kemampuannya. Ya. Tapi jangan sarjana ijazah kosong. Sarjana ijazah kosong atau yang kayak punya ijazah tapi kemampuan gak ada, misalnya kayak gini. Saya tanya misalnya sarjana matematika. Kita tanyakan, sebutkan 10 istilah dalam rumus matematika. Gak bisa dia jawab. Nah itu contoh sarjana dengan ijazah kosong Pak. Kalau orang-orang yang kayak gitu kuliah yang ngabisin duit orang tua gitu loh. Jadi kuliahlah benar-benar serius. Tetap pilih kuliah yang pertama dengan catatan serius ya, serius, tidak main-main, dan tujuan Anda untuk mengembangkan diri. Suatu saat saya akan buat usaha. Ya, itu pasti. Saya mau cerita sedikit, Pak. Kalau memang tujuan kuliah itu untuk mencari kerja ya, untuk jadi kaya lah istilahnya. Kalau dipikir Pak, penemu ilmu sosiologi pun bukan orang kaya Pak. Auguste Comte itu bukan orang kaya gitu loh. Malah dia itu buat agama baru gitu loh. Saking ininya, pemikiran dia itu kayak udah terlalu, nggak tahu lah saya kan.
penemu-penemu ilmu pengetahuan itu jarang orang kaya, rata-rata pemikir. Jadi kalau misalnya kuliah untuk cari kerja, untuk cari kaya itu salah. Dari penemu ilmu pengetahuannya saja kita sudah bisa lihat gitu loh. Kalau memang mau kaya, ya bisnis seperti itu. Nah, kuliah ini tujuannya untuk mengembangkan kemampuan diri dan berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Dengan Anda terlihat tutur kata, etika Anda, ya kan, terus pengetahuan Anda luas, orang jadi respect bagi Anda. Orang jadi respect dan percaya gitu. Udah berapa menit, Dot? 10.35. Oke Pak, sudah 10 menit pengocehan saya tentang kuliah ya. Tetap utamakan kalau Anda ada modal bisa kuliah, dikuliahkan dulu sesuai jurusan yang Anda minati. Jangan salah jurusan. Ya. Mau kuliah peternakan, mau usaha ternak, kuliah sosiologi. Nah, saya ini kuliah sosiologi peternakan, tapi itu pun masih ada nyangkut-nyangkutnya. Namanya jalan hidup Pak, nggak ada yang tahu. Sekian dulu Pak dari saya dari channel Beternak Ayam Broiler tentang edukasi untuk anak muda yang bingung bisnis dulu atau kuliah dulu. Saya sarankan kuliah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.